Yo, nakama semuanya. Sekarang kita akan berikan kepada kalian semuanya chapter resmi nih, versi manga plus dan paling detail Boruto 2 Blue Vortex chapter 17-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan gambaran yang sangatlah menarik dan lengkap ya. Bagaimana chapternya itu dimulai dan bagaimana itu keseruan-keseruan yang terjadi nakama. Dalam chapternya itu memang di awalnya itu ditampilkan Araya dan juga Yodo ya, yang di atasnya tertuliskan kata seperti ini. Yang terpendam dalam semangat juang itu adalah perasaan terhadap sang kawan. Sementara itu Boruto, dia yang telah bekerja sama dengan Kasen Koji itu siap merumuskan strategi baru, tetapi rasa rasionalitasnya dia ingin sepertinya untuk mendatangi rekan-rekannya di Sunagakure. Apa yang akan terjadi kepada para Ego Jubi lainnya? Nah, di sini kita akan berikan secara lengkap lebih dalam chapter 17-nya. Kita mulai. Oh ya nakama, kita mau ngetin juga ya. Sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang malah viral di marketplace, semuanya sekarang tuh udah ada di YouTube tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan di check out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah gini nakama, adegan langsung dimulai pada sebuah cover story ya. Di sini tuh latarnya terlihat sangat memperlihatkan vintage, aura warna merah dan juga kehitaman berwarna itu. Nah di sini juga ditampilkan Araya dan Yodo sebagai cover story-nya. Di dalamnya tertuliskan, yang terpendam dalam semangat juang itu adalah perasaan terhadap sang kawan. Mereka berdua itu tampak keren banget sih. Judul di bawahnya tertuliskan anak binatang buas. Nah, ceritanya dimulai. Di sini pada sebuah prolog awal tertuliskan perasaan Sumire yang terungkap. Sarada yang tengah menjalani misi kini dihantui rasa gelisah itu. Nah, panel pertama langsung menunjukkan kepada Sumire nakama. Dia yang berkeringat dingin itu lantas berkata, "Tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto Sarada?" Nah, di sini memang masih menampilkan tampilan flashback di chapter 16 kemarin ya. Sarada yang masih bingung dan juga overthinking tuh dengan kalimat-kalimat tersebut dalam misinya. Dia masih teringat perkataan Sumire lagi. Apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini Sarada, ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Sarada masih memikirkan hal itu dan Sumire masih melanjutkan, bukan hanya perasaan Boruto tetapi juga perasaanku. Nah, kita melihat ya bagaimana Sarada teringat momen ketika dia itu memeluk Boruto ya, untuk sangat erat dan spontanitas itu. Sumire juga masih menambahkan, apa waktu itu sewaktu memeluknya di depan mataku sendiri, meski hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku pula? Sarada tambah berkeringat dingin. Tapi di sini uniknya Mitsuki, sang ninja elit ya, dia itu merasakan dan mengetahui gerak-gerak gelisah Sarada. Emang kalau Mitsuki itu beda kelas sih. Dalam misi aja dia tahu jika rekannya itu dalam masalah. Nah, situasi berpindah ke desa Sunagakure secara langsung. Di hamparan angin pasir desa Suna itu. Nah, di sini kita melihat ya dua Ego Jubi itu sudah berada di dekat kata yang tewas itu ya, Matsuri dan juga Ryu. Dia Matsuri kemudian berkata, para pohon bilang Boruto sendiri yang menaruh kata ini di sini. Nah, Ryu lalu menambahkan, tetapi dia masih terdiam ternyata. Matsuri lalu mengatakan lagi, tidak salah lagi, Boruto pernah kemari Ryu. Para pohon di gurun pasir begini, Ryu menjawab. Mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah loh. Nah, di sini memang percakapan itu sungguh menarik nakama. Dan para tim Konohamaru itu mengawasi dari atas bebatuan. Nah, di sini Yodo itu mengawasi mereka ya, sepertinya dia memikirkan sesuatu pula. Nah, dua Ego Jubi itu lantas berkata lagi, kita bisa mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini kan? Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau kolaboratornya itu. Ingat ya teman-teman bahwa memang para Ego Jubi itu menargetkan kolaborator Boruto yang tak lain adalah Kasen Koji. Shin lalu memperlihatkan Konohamaru dan rekannya itu. Mereka berkata melalui Shinobi Sunagakure, tidak salah lagi, mereka mengejar Boruto hingga sampai kemari.
Lalu dari cara bicaranya sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor ya. Cepat atau lambat dia akan mendeteksi keberadaan kita. Nah, di sini kita melihat Konohamaru tuh lalu bereaksi. Nah, sip lah kalau begitu. Untuk saat ini semuanya sesuai informasi. Kalian sudah siap? Kita melihat Mitsuki itu dan juga Sarada yang masih gelisah ya. Sementara Konohamaru melirik dan juga sadar. Ada apa Sarada? Kau tampak baik-baik saja atau kenapa? Nah, kedua rekan shinobi Konoha itu memadai Sarada. Lalu sang uja itu berkata, maaf, konsentrasiku sempat buyar. Sekarang sudah tidak apa-apa kok. Mitsuki masih memandanginya seakan-akan dia penasaran dengan sahabatnya tersebut. Nah, di sini shinobi Suna itu berkata, Konohamaru Sensei, makhluk itu kalau Ryu berhasil dikalahkan kita mendapatkan Togedama kan? Shinki bisa kembali seperti semula, seperti yang kau bilang itu. Nah, Konohamaru lalu meririk dan dia mengatakan seperti ini. Ya, seandainya informasi itu benar maka seharusnya memanglah seperti itu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi yang benar. Yudo masih menambahkan lagi, aku akan berjuang semaksimal mungkin. Di sini Araya itu mendengarkan, namun dia itu berkata, Yudo, jangan bertindak gegabah. Nah, terjadilah percakapan yang sengit antara keduanya dalam chapter kali ini. Panel memperlihatkan mereka itu berdebat cuy. Jangan sok jadi pengasuhku Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan dia kan. Yudo, sudah aku bilang tidak usah banyak ngomong, atau lebih baik hubungkan saja mulutmu. Nah, mereka benar terlibat cekcok teman-teman. Konohamaru lantas berkata, woi hentikan, kenapa kalian malah bertengkar di sini? Yudo lalu menambahkan, maaf ini hal biasa kok, tidak akan berdampak pada sebuah misi. Sementara Araya masih menghela nafas di sana. Sarada melihat mereka itu masih dengan keringat dingin ya, tetapi sepertinya dia akan cukup konsentrasi mulai sekarang. Dasar, untuk jaga-jaga biar ku pastikan dulu, apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini? Nah, Konohamaru mengatakan seperti itu. Mitsuki yang selalu fokus berkata, tidak masalah, walau aku ragu strategi ini bisa berjalan lancar. Jangan bilang begitu, kita sudah sampai di sini jadi apa boleh buat. Ayo. Konohamaru kemudian memerintahkan mereka untuk bergerak. Nah, di sini kita melihat ya dua Egoju itu dan ternyata benar loh, Matsuri akhirnya menyadari kedatangan mereka semuanya. Kita melihat nakama di balik panel ini di atas bukit pasir itu ya, mereka semua itu turun dan Konohamaru mulai melanjutkan perkataannya. Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian? Sedang apa di situ? Senior, ada ninja yang datang. Matsuri yang melihat itu langsung kaget. Konohamaru Sarutobi. Nah, dia terlihat sungkan dan juga canggung tuh di sana. Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak itu. Bagaimana dengan kalian? Nah, trik-triknya akan segera dimulai nakama. Ryu jadi penasaran. Hah? Sepertinya identitas kita belum terbongkar ya. Senior, bagaimana ini? Nah, Matsuri kita melihat dia keringat dingin karena kenapa? Dia itu memang menarik Konohamaru teman-teman. Tapi kayaknya dia memang ada rasa dengan Konohamaru loh. Sama ketika Eida dengan Kawaki dahulu. Senior, Ryu jadi bingung sementara Matsuri tambah panik di sana. Konohamaru memandanginya dan Matsuri berkata, aku rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara. Nah, di sini Ryu juga bingung. Kenapa seniornya tiba-tiba jadi seperti ini? Sarada melihat itu dan Konohamaru lalu mengatakan, dengar Konohamaru, mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidaklah cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Nah, di sini ternyata Konohamaru mengingat flashback percakapannya pertama kali dengan Shikamaru sebelum misi itu dijalankan. Togedama maksudmu? Nah, Shikamaru kemudian menambahkan lagi, benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Seharusnya kau sudah pernah melihatnya secara langsung kan? Nah, Konohamaru mengingatkan momen itu bahwa Togedama seperti sebuah bawang tetapi ada duri-duri di bawahnya itu ya. Benda itu ya. Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moegi dan Shinki pasti bisa diselamatkan. Konohamaru berkata, apakah itu benar? Nah, Shikamaru masih menambahkan lagi, informasi ini kudapat dari sumber terpercaya loh. Kita bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri dan juga menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu itu sendiri. Nah, Shikamaru tuh masih menambahkan lagi di chapternya ini.
Sebaliknya, kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama Konohamaru, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit kembali berkali-kali lipat. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Lihatlah itu ekspresi Konohamaru kaget mendengarkannya. Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto waktu itu terbang tak kemana kan? Berarti apa kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali? Ya itu mungkin saja. Shikamaru menjawabnya dengan tegas seperti itu, menjadikan momen ini sangatlah krusial. Konohamaru menjadi bingung dan keringat dingin tuh sekarang. Dia menambahkan, aku mengerti, jadi misi kali ini adalah mengalahkan musuh pohon dewa dan mendapatkan Togedama ya. Tapi Hokage ke-8, bagaimana Anda mendapatkan informasi sepenting ini? Nah, di sini Shikamaru tuh menghela nafas dan dia tuh tampak serius ya. Lalu dia berkata lagi untuk menjawab pernyataan dari Konohamaru. Di sini Konohamaru sempat bertanya lebih dulu. Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto kan? Nah, disinilah Shikamaru mengatakannya. Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangatlah rahasia. Konohamaru yang kaget mendengarkan itu, Shikamaru masih menambahkan, aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apa kau keberatan? Tidak, Konohamaru lalu menjawab seperti itu dengan nada yang juga masih penasaran tuh. Shikamaru terlihat serius di sini ya. Ternyata di balik kerah jubahnya itu ada kata Kashin Koji teman-teman. Lalu untuk misi kali ini berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Kayaknya memang ya Shikamaru sudah mencari informasi-informasi dengan Kashin Koji dan juga Boruto melalui kata pengintai tersebut. Dalam panel selanjutnya nakama, Shikamaru itu ternyata masih menambahkan beberapa informasinya. Manusia pohon dewa itu adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang sangatlah tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan juga Sarada. Itulah sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat. Konohamaru yang kaget. Hah? Intinya yang ingin ku sampaikan adalah para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir. Nah, Konohamaru kaget mendengarkan itu. Anak binatang buas. Nah, di sini Shikamaru tuh masih melanjutkan perkataannya lagi ya. Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak saat ini mereka masih belum memilikinya kan. Binatang buas hanya bergerak mengikuti sebuah naluri. Mereka itu benar-benar polos. Kau tahu, justru sifat polos itulah yang membuat mereka itu sangatlah berbahaya. Bagi umat manusia mereka adalah ancaman yang sangatlah besar. Intinya mereka itu saja musuh yang harus kita kalahkan kan Tuan Hokage ke-8. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Shikamaru masih menatapnya dan berkata, Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka itu. Nah, disinilah Konohamaru kaget. Apa? Jinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang masih polos. Setelah itu khianatilah mereka. Konohamaru nampak kaget lagi. Barusan hatimu goyah kan? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kau tahu, kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini kan? Tapi aku itu Shikamaru dan aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Nah, percakapan itu mengingatkan momen yang sangat penting dan krusial kepada Konohamaru sebagai pemimpin pasukan. Di sini Shin sudah kembali lagi ke desa pasir ya, di mana Konohamaru, Sarada, Mitsuki itu sudah di depan para Ego Jubi, Matsuri dan juga Ryu. Di sini Konohamaru mengatakan, aku pemimpin tim ini. Namaku Konohamaru Sarutobi. Yang ini adalah Sarada dan itu adalah Mitsuki. Kalau kalian ini siapa? Nah, disinilah Ryu itu menatap tajam. Dia lalu berkata, aku Ryu dan ini seniorku. Nah, kita melihat ya Matsuri itu benar-benar lucu sekarang ini. Dia benar-benar sungkan dan juga canggung di hadapan Konohamaru Sarutobi. Kak Matsuri, kau itu kenapa sih? Ryu berkata seperti itu. Dari tadi ada aneh banget. Nah, disinilah Matsuri mengatakan, aku juga tidak tahu. Nah, ini memang perasaan yang mungkin cinta lah ya atau gimana sepertinya, karena memang Matsuri itu menargetkan Konohamaru. Kita membayangkan dulu itu langsung duel loh ya dengan Konohamaru, tapi ternyata realitanya tidak seperti itu nakama. Malahan terjadi seperti ini.
Sementara itu, di balik bebatuan di atas sana, Araya dan Yudo itu masih mengintai. Disinilah Konohamaru tuh menambahkan informasi. Ryu dan Matsuri ya, salam kenal semuanya. Kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita itu sama. Kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Nah, di sini Ryu mendengarkan itu lantas mengatakan, bagaimana Senpai? Boleh saja. Dia Matsuri itu menjawab sepertinya sambil malu-malu tuh. Lantas disinilah Konohamaru tuh terasa untuk duduk ya. Dia tuh sepertinya melihat dan juga mengecek katak tersebut. Katak ini mata-mata yang dipakai Boruto dan kolaboratornya ya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini. Nah, disinilah Mitsuki juga memainkan acting dan juga triknya itu. Sensei. Nah, keduanya mulai kaget nih dan mendekati Mitsuki lagi. Ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu pula. Nah, dua ego Jubi itu kaget. Serius? Kayaknya mereka mulai berekspektasi tinggi nih kepada para shinobi Konoha itu. Mungkin ada petunjuk lain lagi Mitsuki. Mari kita periksa area sekitarnya. Kita bagi tugas. Sarada dan Mitsuki tolong periksa area sebelah sana. Baik-baik. Mitsuki lalu berada dengan Sarada sekarang itu dan kita melihat ya, Konohamaru itu ada bersama dengan Ryu dan juga Matsuri. Namamu Matsuri kan? Di sini Matsuri tambah canggung lagi. Ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Nah, Matsuri memandangi Konohamaru. Napasku sesak. Kenapa ya? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto kan? Serius? Jangan-jangan dia masih ada di dekatan sini ya? Ryu melihat itu menjadi penasaran pula. Sementara itu Mitsuki mengatakan, rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitaran sana. Ayo ikuti ke sana biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka. Tapi Kak Matsuri bagaimana? Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini. Konohamaru lalu mengatakan seperti itu ya. Dan Matsuri itu mengatakan juga, serahkan saja pada kami. Nah, Sarada juga mainkan triknya pula bersama Mitsuki. Tenang saja, Sensei bisa diandalkan kok. Yuk. Lalu Ryu itu juga ikut bersama mereka. Ya, makasih ya. Ternyata Ninja Konoha itu memang isinya orang-orang baik ya. Ryu mengatakan seperti itu loh, persis seperti yang aku dengarkan. Kita melihat di sini Mitsuki dan juga Sarada itu tampak melihat dia ya. Dia mengatakan lagi, Kak Jura saja benar-benar menghormati kalian. Omong-omong Kak Jura itu bos kami loh. Jura? Mitsuki kaget bersama dengan Sarada karena memang mereka berdua itu harusnya tahu ya bahwa bos mereka itu sangatlah luar biasa dan baru saja menyerang Himawari kan. Disinilah Ryu mengatakan lagi, jujur saja tadinya kalau bertemu dengan para ninja aku berniat langsung membunuh saja. Ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Mitsuki itu mendengarkan dan melihatnya. Sarada berkata, duh jangan menakut-nakuti kami begitu dong. Nah kita melihat ya Yodo di sini tuh kayaknya dia mulai bereaksi. Bertahanlah Shinki. Apakah dia akan malah mengacaukan rencana tuh? Dia malah mulai bereaksi sementara Araya itu masih terlihat cukup tenang. Kita melihat panel lain itu berada di desa Hinokuni. Selain itu Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Oh ternyata teman-teman di sini terjadi kilas balik lagi yang kedua ya dengan Shikamaru tersebut. Dia masih memberikan perintah. Konohamaru yang masih bingung, dia mendengarkan perintah dari sang Hokage ke-8. Apa kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai seorang target? Itu dia karena memiliki perasaan cinta padamu. Konohamaru mendengarkan reaksinya itu begitu kaget tuh. Apa? Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari akan hal itu. Lebih tepatnya dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya kebingungan. Kalau itu terjadi maka posisi kita jadi lebih menguntungkan Konohamaru. Tapi itu terlalu. Aku sudah bilang kan jangan mengasihani mereka pula. Manusia pohon dewa itu adalah musuh kita. Menurut informasi yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri dan juga Ryu. Kemungkinan terburunya adalah keduanya muncul secara bersamaan. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukanlah perkara mudah Konohamaru. Jika itu terjadi kita perlu memisahkan mereka. Jaga agar jangan sampai mereka curiga sama sekali. Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran di sana.
Nah, kita melihat ya teman-teman bahwa panel di sini tuh memang memperlihatkan beban Konohamaru itu sangat besar nih. Dia memiliki perintah untuk menjaga momen tersebut. Sekarang kita melihat Konohamaru sudah bersama dengan Matsuri berdua itu. Matsuri terlihat masih canggung malu-malu itu, sementara Konohamaru juga agak nggak enak tuh. Dia kemudian berkata, "Kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat?" Keduanya lalu benar-benar duduk dan ngobrol, cuy. Bagaimana? Apakah kau sudah lebih tenang sekarang? Aku tidak tahu, soalnya biasanya aku tidaklah seperti ini. Bagaimana ya? Menurutku sih merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh kok. Terjadi percakapan di antara mereka berdua dan mereka berdua itu sebenarnya sama-sama canggung. Kita akhirnya ditampilkan dengan the one and only Eida, teman-teman. Di sini Eida dalam ruangan tersebut tuh mengawasi mereka. "Eida, aku ingin tahu situasi di Sunagakure. Tolong lihat sekarang." Loh, dia bercakap sama siapa tuh? Nah, kayaknya dengan seseorang kan? Siapa? Ya Kashin, Koji, dan Boruto. Di sini dia berkata Eida itu, "Kalau ada si kakek itu bagaimana?" Yang dimaksud kakek itu adalah Ego Cubi Mamushi ya teman-teman. Di sini kata pengintai itu mengatakan lagi, "Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu." Benar ya. Nah, di sini tuh kayaknya ya teman-teman, apakah Kashin Koji itu tidak bisa melihat pandangan secara real time ya? Dan itu hanya bisa dilakukan Eida, tetapi Eida tak bisa melihat takdir timeline Kashin Koji tersebut dan juga Jipo miliknya. Wah, sungguh Shinjutsu yang saling bisa bekerja sama nih. Kita melihat di markas selama Orochimaru, akhirnya nih guru dan murid Kashin, Koji, dan Boruto sudah berada di saat yang sama. Mereka itu tampak serius mendengarkan apa yang dikatakan Eida. Kashin Koji dengan duduk sementara Boruto berdiri di sana. Kashin Koji mengatakan, "Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua." Boruto berkata, "Setelah ini bagaimana?" Nah, Kashin Koji menambahkan, "Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya pertama-tama Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu Ego Jubi, kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri." Nah, Boruto mengatakan lagi, "Kemungkinan gagalnya berapa persen?" Nah, Kashin Koji berkata, "Tidak begitu tinggi." Di sini Boruto mengatakan, "Jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen, paman." Berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Kashin Koji memainkan peranan besar sementara Boruto juga nggak sabar dan dia cukup rasional aja ya. Ego Jubi itu sesuatu yang sangatlah sulit dikalahkan. Dia mengkhawatirkan rekan lainnya tuh. Kashin Koji lantas berkata, "Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Kalau itu terjadi kali ini, kau akan terbunuh di sana." Boruto mendengarkan tersebut dan Kashin Koji menambahkan, "Kita tidak boleh kehilangan dirimu. Kau dengar, Boruto?" Nah, panel langsung berpindah ya teman-teman pada sebuah satu panel yang kemarin itu sudah ramai ya, menampilkan Jura teman-teman. Dia ternyata memang berada di desa Konoha loh. Kita melihat penjaga toko buku itu kaget dan Jura sudah mengambil beberapa tumpukan buku. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 lah mungkin yang di bawah ya. Jura sepertinya terlihat serius tuh. Apakah dia juga melihat kondisi para Ego Jubi lainnya atau dia membaca buku-buku tersebut nih teman-teman. Nah, di sini tak berselang lama ya, informasi datang bagi para tipe sensor. Ada penyusup. Menurut data Cakra salah satu manusia pohon dewa, Jura saat ini posisinya di toko buku distrik C. Biarkan saja, jangan diusik. Nah, Shikamaru mengatakan seperti itu kepada mereka. Kita tidak perlu membuat warga sipil mengusik juga. Lalu sampaikan pada setiap kombatan itu agar tidak menyerang. Nah, di sini tiba-tiba serak, Jura membayar cuy uang tersebut dengan penjual toko ya. Nah, itu luar biasa loh. Ada nggak sih penjahat yang seperti ini sopan banget kayak Jura itu? Ini kayaknya dia bakalan menjadi salah satu villain paling berkesan tuh. Sopannya minta ampun, tapi jika sudah dibuat masalah itu luar biasa mengerikan dampaknya. Simpan saja kembaliannya, anggaplah sebagai pembayaran di muka tuh. Nah, di sini dia berkata lagi, "Tolong alokasikan untuk pemberian berikutnya ketika aku kembali kemari." Saya mengerti, silakan datang lagi. Nah, sang penjual toko tersebut atau sang penjaga lah kita sebutnya itu begitu ketakutan ya. Scene lalu berpindah kepada Amado teman-teman. Sek, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya itu dan biasa sebat dulu coy. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik sebat tersebut tuh dan Amado kaget. Sebenarnya harusnya dia juga udah tahu sih. Kawaki muncul di sana. Dia dengan sok-soknya itu berkata, "Kawaki."
lalu lehernya itu ditahan oleh Kawaki. Kawaki memang marah ya, karena sebelumnya dia baru dikasih tahu oleh Boruto. Tiba-tiba tangan sintetis itu sudah mencengkeram Amado. Aku sudah menduga kau akan datang kemari, Kawaki. Di sini dia mengatakan lagi, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai pada batasnya. Nah, Kawaki menginginkan limiter itu dilepaskan teman-teman, dan ini juga menjadi akhir dalam chapter kali ini. Prolog akhirnya dituliskan seperti ini. Di saat misi yang berat di Sunagakure masih berlanjut itu, Kawaki yang menginginkan kekuatan akhirnya mulai bergerak sekarang, dan ceritanya selesai sampai di situ nakama. Yos, chapter mendatang itu akan ada pada bulan Januari ya, tanggal 20 2025. Bukankah ini menjadi penghujung cerita dalam chapter sebelum pergantian tahun itu yang menarik? Sepakat gak nakama dengan semua hal itu? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Forte, Joy Boy, The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe, dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.